Oke, sebelumnya thank you yang udah klik video ini. Kali ini video updatean dari apa eh, video upgrade gue sebelumnya yang update A3000G Athlon 3000G ke Ryzen 5 5600G. Sebelumnya kan kendalanya dua. Yang pertama itu RAM-nya nggak kebaca, dan kedua RAM-nya itu harus dicopot satu. Nah, ternyata sekarang pas gua update BIOS akhirnya bisa gitu, cuma masih ada cumanya. eh gua tunjukin langsung aja. Jadi eh seperti biasa ya di video sebelumnya juga, kalau ada yang kalau misalnya ada yang belum nonton video sebelumnya mungkin bisa ditonton dulu biar biar nyambung. Nanti gue juga nggak mau jelasin lebih rincinya lagi gitu. Jadi eh nanti videonya gue taruh deh di linknya videonya nanti gue taruh di deskripsi gitu. Eh jadi se apa gimana gue jelasin ya? Gini deh. Jadi tuh kita masuk ke MSI. Kalau gue kan motherboardnya MSI gitu. Jadi masuk ke website MSI. Habis itu kita langsung ke BIOS. Ini motherboard gue gitu. Yang udah nonton video sebelumnya mungkin udah pada paham. Jadi ini motherboard gue. Terus ini ke BIOS. Sebelumnya gue kasih tahu dulu. Jadi BIOS yang gue pakai sebelumnya itu udah nggak tahu kenapa gitu. Jadi nih seperti cepat aja ya, gue lihat gue cepetin aja nih. Terus deskripsinya cek di baca di deskripsinya aja gitu. Jadi di sebelumnya itu kan ada tulisannya pokoknya update ke Ryzen 5 ribuan gitu, dan sekarang udah nggak ada gitu. Tuh nggak ada gitu. Yang paling terakhir itu new BIOS release deh gitu doang gitu. Nah, jadi gue memutuskan untuk upgrade gitu. Jadi upgrade pertamanya gini, gue ceritain aja kali ya kronologi jelasnya biar kalian tahu. uh, oh uh, Ruginya begini, positifnya gini, negatifnya gini gitu. Jadi uh, gue dengan PD-nya gue udah cek di video-video YouTube gitu, terus gue liatin, oh oke nih update bisa gitu biar menghidupkan RAM gue gitu, karena RAM gue yang tadi 3 keping kan sisa 1 keping gitu harus dicabut, dan gue nggak mau gitu. Jadi sayang nih 1 keping nih gitu. Jadi akhirnya gue uh, memutuskan untuk update BIOS gitu kan, dengan harapan bisa ngidupin RAM gue lagi gitu. Jadi gue download yang ini, yang 7A38VBG gitu. Jadi gue download ini, gue pakai cara yang sama, gue masukin ke flash disk, habis itu gue flash dan gue update BIOS gitu. Nah, itu nggak benar. Entah ini kasus gue pribadi doang atau yang lain juga gitu, gue nggak tahu. Tapi uh, bukannya makin nyala malah makin parah. Jadi RAM gue itu nggak bisa dipasang 3 lagi, bahkan dipasangnya 2 gitu. Sorry gue nggak ada fotonya gitu. Jadi uh, apa kayak kemarin juga gue mau udah panik, gue nggak sempat untuk foto-foto gitu. Gue jadi waduh ini parah nih, gue bilangin masa yang tadinya 3 malah makin parah jadi 2 gitu. Terus akhirnya gue memutuskan untuk upgrade BIOSnya gue turunin. Yang tadinya yang di sini 7A38 VBG jadinya gue 7A38 VBD. Akhirnya gue update ke 7A38 VBD. Habis itu gue flash lagi. Nah, pas udah masuk ke Windows udah aman, terus gue balik lagi ke BIOS, udah ke gue cek lagi BIOSnya benar 7A38 VBD. Terus akhirnya gue pasang RAM gue
pertama gue pasang tiga lagi, terus gue booting jalan aman. Nah akhirnya gue coba kan, gue colokin dah ke apa, RAM gue yang keempat, gue colokin akhirnya bisa. Untungnya sih bisa gitu ya. Kalau untuk jelasnya jadi seperti ini, biar gue dikira nggak nipu ya, gue pakai software CPU apa, CPU Z, CPU ID, di cpuid.com. Kalau mau coba download silakan. Oh iya, sebelumnya yang video sebelumnya itu apa, CPU Z gue kan ininya nggak kebaca nih, ini nggak baca. Jadi ternyata masalahnya cuma satu, gua belum update CPU Z, jadi harus diupdate. Nah jadi ini CPU Z, sebelumnya kan logonya gak gini, sekarang logonya gini. Ke speed yang tadi ya, no slot 1 sudah kebaca. Kalau misalnya ada yang mikir, wah cuma dipindahin doang, nih gue tunjukin. Slot 2, slot 3, dan slot 4. Akhirnya kebaca semua. Jadi aman ya. Kalau misalnya mau dicek di sini juga, yang biasanya orang pada lihat ya. Nah, lihatnya di sini tuh 16,384. Pokoknya RAM-nya udah 16 GB karena satu RAM gue itu 4 GB, jadi dikali 4 itu 4 kali 4 jadi 16. Jadi RAM gue udah kebaca. Jadi untungnya kayak gitu. Nah, terus kenapa gue bikin video ini? Gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian, nekat itu untuk sesuatu hal, enggak, untuk beberapa hal emang bagus, tapi untuk IT masih 50-50. Jadi buat kita juga nih, buat kayak gue juga yang nggak tahu, nggak apa ya, lebih tepatnya nggak apa ya, nggak terlalu paham banget lah gitu soal IT gitu. Jadi riset dulu, cari dulu di YouTube, ini bisa atau enggak gitu kan. Emang sih gue awalnya tuh nih apa, terlalu nekat sih lebih tepatnya gitu. Jadi gue mau udah panik, gue nggak bisa, loh kok malah jadi dua gitu, malah malah bukannya nambah malah berkurang nih. Gue ngeri banget sih kayak gitu. Pas gitu gue udah kepikiran kayak, aduh gue beli aja kali ya 8 giga terus 2 keping jadi 16 giga gitu, gue mikir. Terus untungnya gitu gue kepikiran kayak, coba deh gue turunin dulu, karena kan di deskripsi yang tadi itu beda gitu. Jadi ya udahlah gue coba dulu gitu kan. Akhirnya bisa, jadi aman gitu kan. Udah kayaknya segitu aja dulu. Kayaknya segitu aja dulu buat video kali ini. Cuma video singkat aja sih, apa, ngasih tahu ke kalian kalau misalnya nih udah bisa nih gitu, udah bisa 4 keping, jadi sudah normal, upgrade-nya normal gitu. Kalau mau bukti juga, gue masih ada kalau nggak salah downloadan gue. Nih dia. Ini yang VBG, BG itu yang tadi apa di paling atas. Ini yang BD yang gue pakai. Nah, ini USB gue masih sama Togo, jadi pindahnya ke BD. Jadi begitu. Uh, Seperti biasa, mungkin gue kasih tips-tips buat kalian gitu kan. Sebetulnya sih nggak jauh beda kayak sebelumnya. Jadi tipsnya itu kalau bisa riset dulu, cari di YouTube sebelum kalian mau update gitu. uh, Jangan cuman cari video gimana cara update ini biar RAM-nya itu kepake 4 slot gitu, enggak. Jadi kalau misalnya itu kalian sudah dapat video itu, nonton yang lain juga, karena bisa jadi yang satu video itu nggak worth it gitu. Jadi nggak apa ya, setiap komponen kalian kan beda-beda, motherboardnya juga beda gitu, kecuali kalau motherboardnya sama, terus apa kendalanya sama gitu, jadi ya oke gitu. Cuma nggak ada salahnya untuk menonton video lainnya gitu, jadi biar ada opsi gitu. Itu pertama. Kedua, nontonnya juga yang uh, apa ya, skenario terburuk lah gitu. Misalnya wah tiba-tiba mati total, harus gimana gitu kan. Gue update BIOS kan itu masih manual yang pakai flash disk gitu kan. Ada kan sekarang tuh yang di flash ya namanya gitu. Jadi ada caranya juga di YouTube gitu yang bisa uh, apa, update BIOS tanpa harus colokin CPU atau apa, colokin RAM atau colokin VGA card, itu ada gitu. Jadi apa ya, nambah opsi juga aja gitu.
Skenario terburuk kan bisa kayak gitu, misalnya kalau ntar update unit BIOS abis itu malah nggak nyala gitu. Nah, mungkin kalian bisa pakai cara kedua gitu, yaitu update flash gitu, jadi tanpa CPU, tanpa RAM, tanpa itu gitu. Untungnya sih gue belum apa ya, belum sampai mati total gitu, jadi gue nggak bisa ngasih tahu lebih lanjut. Jadi eh, nggak ada salahnya juga untuk prepare gitu. Jadi ya, eh, perbanyak aja lah ilmu-ilmunya gitu. Jadi nonton juga gitu, yang nggak cuma yang kalian butuhkan, tapi skenario terburuknya nih ntar bakalan begini, harus gimana gitu. Itu terus udah kayaknya nggak ada lagi sih. Oh, sama ini, eh di komenan sebelumnya ada yang upgrade apa, BIOS tapi beta gitu. Jadi eh, mungkin beberapa orang udah ada yang tahu kali ya, tapi gue tidak banget menyarankan untuk update saat apa ya, filenya itu atau softwarenya itu berbentuk beta apapun ya. Kalau misalnya kalian memang kerjaannya tuh apa ya, kayak beta tester gaming gitu, terus kalau misalnya kalian nyobain, nah itu sih nggak terlalu masalah. Cuma kalau ini kan tentang BIOS nih gitu, beda apa ya, beda konteks gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih pakai kalau misalnya kalian mau coba yang versi beta dan apa ya, rusak gitu, dan tiba-tiba hal terburuknya bisa mati total atau ada masalah lain gitu, kalian kan harus menunggu apa, updatean yang versi fixnya, bukan betanya gitu. Jadi beta itu uh, masih bagian tes gitu, masih bagian tes, masih bagian belum fix gitu. Emang sih nggak semuanya bakalan begitu, tapi gue menyarankan untuk yang lebih baik yang fixnya aja. Karena apa ya, eh, nggak enak juga kan kalau misalnya entah tiba-tiba ada masalahnya gitu. Terus apa ya, kita tuh bukan di tahap dimana kita tuh yang apa ya, bagi apa ya, gue ngasih tahu kalian ini yang apa ya, notabene-nya tuh kayak gue gitu, yang nggak terlalu tahu IT tapi pengen memperdalam gitu, ibaratnya ya, mungkin untuk bagian yang baru belajar belajar lah ibaratnya gitu. Jadi kalau bisa yang fix fix aja gitu, jangan yang beta dulu gitu. Jadi mohon untuk uh, ditahan gitu. Ada juga kan yang pengen banget upgrade gitu. Ini bahkan aja yang tadi gua aja itu kan nggak ada tulisan beta, bahkan itu fix, dan ternyata nggak bisa di apa, motherboard gua gitu. Jadi bahkan yang nggak apa, yang nggak beta aja, yang udah fix aja kayak gua gitu. Jadi uh, ya cermat lah gitu dalam apa, dalam hal seperti ini gitu. Udah kayaknya itu aja kali ya. Udah kayaknya segitu dulu buat video kali ini. Thank you yang udah nonton sampai habis. Jadi ya, oke, thank you, bye.